Oke, sekarang ke tipe transport pada membran sel. Jadi sebelumnya kita udah tahu bahwa membran sel itu tersusun atas fosfolipid, terus ada kayak macam-macam biomolekul lain kayak protein, ada glikolipid, glikoprotein, sama kolesterol. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana caranya membran sel itu yang fungsinya untuk melewatkan zat-zat tertentu ke dalam ataupun keluar sel. Nah, mereka punya banyak macam transport ya, tipe transportnya atau jenis dari transport yang terjadi di membran sel. Nah, sebelum ke tipe transport pada membran sel, kita mungkin harus tahu dulu beberapa hal. Yang pertama itu ada yang namanya difusi dan osmosis. Jadi difusi itu adalah suatu peristiwa di mana adanya pergerakan zat terlarut. Nah, zat terlarut di sini tuh bisa garam, bisa glukosa, bisa gas. Gasnya di sini bisa O2, CO2 dan lain-lain, atau ion gitu ya. Nah, jadi difusi itu terjadinya pergerakan atau lewatnya suatu zat terlarut ya di sepanjang membran sel misalnya. Nah, difusi ini berarti yang bergerak adalah zat terlarut ya. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri itu kita lihat ada kayak bejana atau kayak tempat gitu ya, suatu wadah yang berisi kayak ada zat pelarut atau larutan, misalnya air, terus ada zat terlarutnya misalnya apa gitu, gula kah atau garam ya. Nah, dalam satu wadah ini tuh mereka disekatin gitu ya. Jadi jadinya kayak seolah-olah dalam satu wadah ini ada dua keadaan atau dua kondisi ya. Nah, di sebelah kiri kondisinya itu zat terlarutnya itu banyak ya dibandingkan yang sebelah kanan zat terlarutnya yang cuma 3 ini ya. Jadi tanda panah ke atas itu maksudnya zat terlarutnya banyak, tanda panah ke bawah maksudnya zat terlarutnya dikit. Nah, istilah biasanya kalau disebutnya sebagai zat terlarutnya itu banyak, itu hipertonik, hiper ya. Sedangkan kalau zat terlarutnya itu sedikit, itu hipo. Jadi bedanya cuma di hiper dan hipo ya, hipertonik, hipotonik. Nah, atau istilah lainnya juga zat terlarutnya kalau banyak itu dalam suatu larutan berarti disebutnya sebagai larutan itu pekat ya. Sedangkan kalau yang larutannya itu dimana zat larutnya itu sedikit, maka disebutnya sebagai encer gitu ya. Nah, jadi di alam itu selalu yang namanya alam itu selalu melakukan keseimbangan gitu ya, atau bergerak menuju keseimbangan. Jadi di tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup juga seperti itu ya, di sel itu juga seperti itu. Jadi kalau ada yang berlebihan seperti ini, misalnya zat terlarutnya ada yang berlebihan, maka zat terlarut yang berlebih itu harus nanti bergerak dia ya secara naturalnya ke tempat yang sedikit zat terlarutnya gitu. Jadi biar dia seimbang gitu. Jadi untuk mencapai keseimbangan selalu akan terjadi seperti itu gitu ya, pergerakan. Nah, jadinya karena dua kondisi ini tuh tidak seimbang, maka untuk menyeimbangkannya makanya zat terlarut yang sebelah kiri itu bergerak ke kanan gitu ya, untuk menyeimbangkan kondisi yang di sebelah kanan yang zat terlarutnya itu masih sedikit gitu ya lewat celah-celah ini. Nah, sehingga akan terjadi seperti ini gitu. Jadi zat terlarut yang di sebelah kiri dan yang di kanan itu ya seimbang gitu ya jumlahnya. Jadinya di sini sama dengan gitu ya, atau seimbang ya. Nah, itu adalah peristiwa difusi. Jadi difusi itu pergerakan zat terlarut. Nah, sekarang osmosis. Jadi osmosis ini
juga terjadi yang namanya pergerakan, tetapi yang bergerak itu bukan zat terlarut tetapi zat pelarut atau larutan gitu, yang banyak ya, larutan ya, misalnya air gitu ya, ataupun minyak ataupun apa gitu ya. Jadi larutan ataupun zat pelarutnya yang bergerak. Jadi terjadi pergerakan di zat terlarutnya atau di larutannya, atau lewatnya zat pelarut atau larutannya gitu. Nah, di sini ada dua lagi gambar. Gambar yang pertama ini gambar yang belum seimbang ya. Jadi satu wadah lagi yang berisi dua keadaan yang disekatin gitu. Nah, yang kita sorotin ini adalah zat pelarutnya atau larutannya ya. Jadi airnya misalnya di sini. Nah, di sini berarti ini gue salah ya. Harusnya zat pelarutnya oke, nggak apa-apa sih kita kalau mau bilang zat pelarutnya harusnya ya zat pelarutnya. Oke, pelarut aja deh ya yang kita maksudkan. Nah, di sini kalau di kondisi sebelah kiri itu zat terlarutnya kan banyak ya, sedangkan airnya atau larutannya tuh dikit. Nah, jadi di sini gue bilangnya tanda panah ke bawah zat pelarut atau larutan ya. Gitu. Walaupun di sini kayak seimbang larutannya ya, kiri dan kanan ini, tapi kalau zat terlarutnya beda ya tentunya beda juga ya harusnya ya kondisinya gitu. Nah, yang sebelah kanan itu airnya itu sama dengan yang sebelah kiri tetapi zat terlarutnya dikit gitu, sehingga gue bilangnya ya zat pelarutnya lebih banyak gitu, karena jadinya kita pakai istilah bahwa kalau zat pelarutnya itu lebih dikit atau larutannya itu lebih dikit maka dia larutannya pekat kan. Nah, terus kalau yang zat pelarutnya itu banyak atau larutannya banyak dibandingkan zat pelarut maka dia encer. Nah, istilah hipertonik hipotonik juga kita bisa masukin di sini. Jadi kalau pekat di sini hiper ya. Sedangkan kalau yang encer hipo. Gitu ya. Jadi yang sebelah kiri kondisinya hipertonik di mana larutannya itu pekat, artinya zat pelarutnya itu sedikit, terlarutnya banyak dibandingkan yang sebelah kanan yang hipotonik ini karena dia larutannya encer, karena zat pelarutnya itu lebih banyak dibandingkan yang sebelah kiri di mana zat terlarutnya di sini lebih sedikit gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya maka air yang di sebelah kiri itu akan berpindah ke yang sebelah kanan pindah ke kiri. Jadi yang bergerak ini bukan zat terlarut tetapi zat pelarut. Yang kita sorotin itu zat pelarutnya atau larutannya yang bergerak. Ya, jadinya akan seperti yang kanan gitu ya. Ini jadi airnya itu akan lebih banyak yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri. Ya, kondisi yang sebelah kiri itu lebih banyak airnya, ya, yang sebelah kanan lebih sedikit airnya. Karena zat terlarut yang sebelah kiri itu tetap ya. Jadi dia nggak bergerak. Jadi yang bergerak itu airnya. Nah, yang sebelah kanan gambarnya berarti lebih seimbang dalam keadaan seimbang gitu ya. Oke. Nah, jadi ada dua istilah yang harus dipahami terlebih dahulu, difusi dan osmosis. Kalau difusi pergerakan zat terlarut, kalau osmosis pergerakan zat pelarutnya atau larutannya. Nah, terus yang kedua ini adalah arah ya. Sebenarnya tadi udah disinggung. Jadi untuk bisa menyeimbangkan suatu keadaan di alam itu kan pasti selalu terjadi keseimbangan ya. Nah, di tubuh kita, di sel kita juga seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang berlebihan maka akan dipindahkan yang berlebihan itu ke tempat yang belum berlebihan gitu atau yang masih kurang, sehingga nanti keadaannya jadi seimbang dua keadaan itu. Nah, jadinya untuk yang kedua ini ada hubungannya tadi ya, istilah yang tadi gitu ya, keseimbangan tadi. Nah, jadi naturalnya sel tubuh kita atau ini membran ya, ini membran sel, terus ini luar sel. Jadi yang sebelah sini itu luar, yang sebelah sini itu dalam gitu ya, di dalam sel. Nah, jadi ada istilah yang namanya sesuai gradien konsentrasi.
konsentrasi zat terlarut ya, atau pelarut bisa juga. Nah, tapi di sini misalnya zat terlarut nih sesuai gradien konsentrasi, artinya zat terlarut yang di sebelah dalam ini itu kan dia lebih banyak nih dibandingkan yang di sebelah luarnya. Nah, maka pergerakan zat terlarut itu naturalnya atau alaminya akan bergerak keluar gitu. Dia akan bergerak keluar sehingga nanti akan seimbang jadinya gitu ya. Jadi akan sama lah ya jumlah zat terlarut yang di sebelah dalam dan sebelah luar melewati membran sel gitu. Entah mau lewat langsung ke membran selnya atau dia bisa lewat protein membran gitu ya, atau kayak ada saluran protein gitu. Nah, jadi alaminya pergerakan itu akan selalu sesuai dengan gradien konsentrasi ya. Nah, tetapi ada juga keadaan atau kayak kondisi di mana dia melawan gradien konsentrasi gitu. Artinya ya dibalik aja gitu ya. Jadi yang harusnya misalnya ini kan yang sebelah dalam nih, yang sebelah dalam ini zat terlarutnya banyak nih ya, yang sebelah luar zat larutnya dikit gitu ya. Tapi harusnya kan dari dalam keluar nih ya biar seimbang, tetapi kebalik gitu jadinya. Yang dari luar walaupun zat larutnya itu lebih dikit, dia tetap bisa ke dalam gitu ya. Jadi dia melawan gradien konsentrasi, artinya melawan konsentrasi yang sudah banyak di dalam tapi tetap bergerak ke dalam juga gitu. Nah, biasanya hal seperti ini karena dia melawan gradien konsentrasi akan membutuhkan ATP atau energi gitu, dan juga biasanya dia menggunakan saluran protein gitu ya untuk membantu si zat terlarut itu melawan gradien konsentrasinya gitu. Nah, ini istilah yang terakhir untuk kita masuk ke tipe transport pada membran sel. Nah, untuk jadi ada tiga tipe transport pada membran sel. Yang pertama transport pasif, yang kedua transport aktif, dan yang ketiga ini transport massal atau transport dalam jumlah yang banyak ya. Kita pertama ke transport yang pasif dulu. Transport pasif ini adalah transport atau pergerakan yang tidak membutuhkan energi. Nah, kenapa tidak membutuhkan energi? Karena dia sesuai dengan gradien konsentrasi. Nah, jadi kalau kita udah paham prasyarat yang tadi ya, difusi, osmosis, dan tadi pergerakan apakah dia sesuai atau melawan gradien konsentrasi, kita sebenarnya sudah mudah untuk memahami tipe-tipe dari transport pada membran sel. Nah, untuk tipe yang pertama tadi transport pasif itu berarti kan dia bisa bergerak kayak sukarela gitu ya, atau dia tuh yang nggak begitu banyak butuh energi, atau kita nggak butuh energi sama sekali di sini malahan ya. Jadi dia bergerak tetapi tidak membutuhkan energi. Kenapa tidak membutuhkan energi? Karena ya yang bergerak itu sudah sesuai dengan gradien konsentrasinya ya. Nah, untuk tipe yang pertama ini bisa dibagi atas 3. Yang pertama difusi terfasilitasi, yang kedua difusi sederhana, dan yang ketiga osmosis ya. Jadi kita pakai tadi syarat-syarat yang awal kita udah tahu ya, difusi dan osmosis. Nah, untuk yang pertama difusi ya. Difusi ini ada 2 tadi, difusi terfasilitasi dan difusi sederhana. Difusi terfasilitasi artinya pasti difusinya itu ada fasilitasnya gitu ya, gitu aja. Nah, kita udah tahu kalau difusi itu berarti pergerakannya adalah zat terlarutnya yang bergerak ya, yang berpindah. Jadi ada zat terlarut yang berpindah entah dari dalam ataupun dari luar gitu ya, entah ke dalam ataupun keluar sel gitu. Nah, fasilitasnya yaitu saluran protein gitu ya. Jadi ini ada gambar nih. Di sini ada saluran. Biasanya di sini ada saluran ya. Nah, saluran ini bisa dipakai untuk memindahkan atau si zat terlarut itu berpindah gitu ya. Nah, salah satunya atau contohnya di sini yang gue pakai glukosa. Nah, glukosa itu kan gede ya.
molekulnya gitu, C6H12O6. Jadi dia itu sulit untuk dia berpindah kalau lewat membran sel gitu ya, langsung gitu ya. Tapi dia harus lewat protein, saluran protein. Nah, misalkan berarti glukosa di luar itu lebih banyak gitu ya dibandingkan di dalam. Maka dia akan bergerak gitu kan, searah dengan gradien konsentrasi, karena yang di dalamnya dikit maka pasti glukosa yang dari luar akan ke dalam gitu kan, kalau untuk menyeimbangkan keadaan tersebut. Nah, glukosanya berpindah itu dari luar ke dalam melewati protein gitu ya. Nah, jadi ciri khasnya untuk difusi terfasilitasi itu molekul zat terlarutnya itu lebih besar. Entah misalnya glukosa kah, atau asam amino kah, atau lain-lain gitu. Nah, terus untuk difusi sederhana. Yang kedua, jadi masih difusi tapi sederhana. Nah, jadi kita udah tahu kalau difusi tadi kan yang bergerak adalah zat terlarut. Nah, yang sederhana di sini maksudnya adalah zat terlarutnya itu berpindah atau bergerak melewati membran sel tanpa menggunakan saluran protein. Karena ciri khasnya adalah zat terlarutnya itu lebih kecil dibandingkan yang zat terlarut yang di difusi terfasilitasi. Misalnya O2 gitu ya, CO2 gitu. Nah, mereka berdua ini cenderung kecil gitu ya. Jadi lebih bisa mereka melewati membran sel itu langsung aja gitu ya ke misalnya ini tadi CO2 ya, dari dalam ke luar langsung lewat ini ya, kayak fosfolipid ini gitu. Jadi dia nggak perlu pakai saluran protein. Nah, jadi CO2-nya di sini kan banyak berarti ya. Terus dia kan mau dikeluarin tuh. Terus yang di sini dikit gitu kan. Jadi dia akan dari dalam keluar. Nah, misalnya oksigen kan dia juga kecil ya molekulnya. Nah, dia oksigen misalnya kita kayak lagi melakukan proses inhalasi gitu kan, kita dapat oksigen dari luar, terus dia masuk ke dalam sel. Jadi dia dari luar ke dalam bisa langsung mudah melewati membran sel tanpa menggunakan saluran protein gitu ya. Nah, terus yang ketiga osmosis. Nah, osmosis ini yang bergerak adalah larutannya atau zat pelarutnya melewati membran sel. Misalnya air gitu kan, H2O contohnya. Nah, jadi osmosis ini yang bergerak adalah larutannya atau pelarutnya, atau di sini contohnya adalah H2O atau air. Nah, air itu berarti misalnya di bagian sini airnya dikit nih. H2O-nya dikit gitu ya. H2O-nya banyak, H2O-nya banyak. Di sini H2O-nya dikit atau lebih encer di dalam nih dibandingkan di luar. Maka untuk menyeimbangkan, air akan bergerak dari dalam ke luar gitu kan. Nah, pergerakan air ini sudah sesuai dengan gradien konsentrasi dan dia bisa melewati langsung membran sel ya, atau dia juga bisa melewati saluran protein untuk melewati si air ini gitu ya. Jadi salurannya biasanya khusus, namanya aquaporin gitu ya. Jadi air itu bisa pilihan, dia bisa bergerak langsung ke membran sel, lewat membran sel, atau bisa lewat saluran protein gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang kedua, transport aktif. Transport aktif ini kebalikannya dengan transport pasif, dia itu aktif gitu ya. Berarti pergerakannya itu membutuhkan energi ini. Nah, kenapa membutuhkan energi? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Ingat aja, kalau transport pasif itu tidak butuh energi karena dia bergeraknya itu searah dengan gradien konsentrasi. Sedangkan kalau yang transport aktif dia butuh energi karena dia melawan gradien konsentrasi. Nah, berarti di transport aktif ini tipe-tipenya contohnya pasti selalu zat terlarutnya atau misalnya pelarutnya itu melawan gradien konsentrasi ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama pompa ya. Yang kedua kotransport. Nah, yang pertama pompa. Jadi transport aktif yang pertama ini contohnya pompa, di mana ada pompa ya.
atau saluran protein yang dipakai untuk melewatkan suatu zat tertentu gitu ya, atau pelarut tertentu yang melawan gradien konsentrasi gitu. Nah, pompa ini hanya bisa misalnya terbuka lah ya istilahnya, atau bisa dilewati oleh si zat tersebut yang mau berpindah dari dalam atau dari luar ke dalam itu kalau ada ATP gitu ya. Jadi dia akan bisa berfungsi kalau ada ATP atau energi, satuan energi ya. Kalau misalnya nggak ada ATP maka dia nggak bisa lewat gitu kan. Nah di sini misalnya H+ nih, H+ di dalam kan misalnya sedikit, nah H+ di luar tuh banyak. Harusnya kan dari luar ke dalam kan berpindahnya, tapi ini maunya H+-nya ke luar. Nah untuk dia bisa keluar maka dia harus lewat pompa gitu. Nah pompanya berfungsi kalau ada ATP gitu. Nah yang kedua co-transport. Co-transport di sini maksudnya adalah dari kata sebenarnya co ini tuh biasanya di artikan sebagai kayak barang-barang gitu ya. Jadi lebih dari satu gitu. Misalnya kayak kolaborasi itu kan pasti melibatkan satu pihak ya. Nah, co-transport ini juga berarti ada sesuatu yang terjadinya itu lebih dari satu gitu ya. Nah, apa sih yang lebih dari satu ini? Jadi co-transport ini tuh kayak perpindahan suatu zat gitu. Misalnya ada satu zat yang mau pindah nih. Nah, zat tersebut itu harus juga atau syarat dia berpindah itu ada zat lainnya yang pindah juga gitu. Jadi zat yang pertama itu nggak bisa pindah kalau zat yang keduanya itu nggak pindah gitu. Jadi dia harus ada dua zat lain jadinya yang berpindah secara bersamaan waktunya gitu. Nah, co-transport ini bisa dibagi dua gitu ya, berdasarkan arah perpindahannya. Ada simport, ada antiport. Nah, simport ini arahnya sama. Jadi dua zat ini akan berpindah di arah yang sama. Sedangkan kalau antiport, dua zat ini berpindah di arah yang berlawanan atau pada arah yang berlawanan. Untuk yang simport misalnya, ini ada membran sel. Nah, ada zat A itu mau pindah tuh, dia keluar ya. Tapi dia nggak bisa pindah kalau zat B-nya itu nggak pindah gitu. Padahal yang mau pindah itu A, tapi B juga harus pindah. Nah, mereka pindahnya sama-sama keluar gitu. Nah, sedangkan kalau antiport, misalnya tadi zat A mau pindah keluar, dia nggak bisa pindah kalau si B-nya nggak pindah. Tapi perpindahan B itu nggak dari dalam keluar juga sama kayak A, tapi dari luar ke dalam. Jadi zat A akan keluar, zat B akan ke dalam gitu. Tapi waktunya bersamaan. Nah, itu untuk transport aktif. Yang terakhir itu ada transport massal. Jadi transport massal ini berarti adanya suatu perpindahan atau pergerakan zat yang ukurannya besar gitu ya. Jadi lebih besar lah daripada glukosa dan biomolekul lain ya. Misalnya di sini bakteri nih. Ada bakteri yang ya dia udah terlanjur masuk ke dalam tubuh dan dikenalin oleh sel darah putih. Nah, sel darah putih kan fungsinya untuk membunuh si bakteri ini ya, atau membuat si zat bakteri ini tuh nggak harmful lagi atau nggak berbahaya di tubuh kita. Maka bakteri yang dari luar ini ya, dia mau masuk ke dalam sel kan, ini dalam selnya. Dia kan pasti lewat membran nih, lewat membran sel darah putih. Sebelum dilakukan kayak penguraian oleh sel darah putih, maka si bakteri ini kan harus masuk dulu ke dalam sel darah putih ya. Jadinya terjadi yang namanya seolah-olah ya bergerak ya si bakteri itu dari luar ke dalam gitu. Dia mau dipindahin dari luar ke dalam. Nah, jadinya membran sel sel darah putih itu akan mengalami pelekukan gitu ya. Pelekukan seolah-olah nanti dia akan kayak perlahan-lahan membungkus si bakteri ini gitu. Dia akan membungkus terus akhirnya dia bisa masuk ke dalam gitu. Jadi kayak ini bakteri, terus membran selnya kan kayak melekuk gitu ya.
terus nanti makin lama dia makin kayak gini gitu ya. Jadi dia kayak si membran selnya ini yang berusaha untuk melekuk gitu ya, melekuk terus nanti arahnya nanti pelekukannya ke dalam gitu, sehingga nanti ketika sudah berhasil ke dalam sel darah putih maka si sel bakteri itu akan dibungkus oleh vesikel atau pembungkus ya dari membran sel tadi gitu. Nah, pergerakan dari luar ke dalam itu namanya endositosis. Ya, jadi terjadi pemasukan suatu zat gitu ya yang besar ke dalam sel. Nah, ketika misalnya sudah diurai nih si sel bakterinya gitu ya, dia udah enggak berbahaya lagi. Terus dia mau dikeluarin gitu ya, misalnya dia mau dikeluarin, jadinya kan dari dalam keluar kan. Nah, sama juga, jadi terjadi lagi pelekukan membran sel ya. Terus nanti pelekukannya mengarah keluar gitu, sehingga nanti si zat yang mau dikeluarkan berhasil dikeluarkan gitu. Nah, pengeluaran dari dalam keluar ini disebutnya sebagai exositosis. Jadi bedanya hanya endo itu di dalam, exo itu di luar. Jadi endositosis, exositosis. Oke, mungkin itu aja dulu untuk tipe transport pada membran